Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam semesta bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sakum dumadi. Saudaraku yang Anda cintai di seluruh jagat raya ini, dalam meditasi Ana melihat suatu pemandangan. Engkau tidak harus mempercayai ucapan Ana, guys, karena Ana bukan siapa-siapa. Ana hanya menyampaikan apa yang Ana tahu sebagai perpanjangan. Dalam meditasi Ana melihat sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Lalu Ana memasuki lorong itu, berada di cahaya tersebut. Lalu Ana menembus cahaya itu. Ada sebuah suara seperti ini, guys. Yang engkau sebut-sebut Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu Keprabun tanpa mahkota, seorang ksatria tanpa mahkota, yang bukan kiai, yang bukan pendeta, namun berjalan di jalan seorang kiai, berjalan di jalan ulama, berjalan di jalan para pendeta, berjalan di jalan para biksu, telah mengetahui jati dirinya. Itu suara yang Ana dengar dalam cahaya tersebut. Lalu Ana mendengar dari cahaya tersebut begini, guys. Sang pembawa cahaya atau Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu Keprabun tanpa mahkota tersebut telah mengetahui jati dirinya, bahwa dirinya adalah seorang katalisator tentang pembaharu dari sebuah tatanan yang sudah tidak sesuai dengan tatanan Tuhan. Dia ditugaskan oleh Tuhan yang Maha Agung atas bimbingan semesta untuk memberikan pembaharuan. Saat dia dengan sadar sudah tidak kuat menahan hinaan, tidak kuat menahan caci makian, tidak kuat menahan yang sifatnya intervensi untuk dirinya, maka alam pun akan berinteraksi kepadanya. Dari suara yang Ana dengarkan itu, guys, bahwa dalam satu raga itu ada beberapa sukma, diantaranya sukma yang telah dimakamkan di dalam tanah, yaitu ruh Sayyidina Hasan, putra Rasulullah Muhammad SAW yang telah dimakamkan. Jadi saat raga itu gembira ataupun dalam keadaan sedih, terkoneksi dengan alam semesta. Itu yang Ana lihat dalam pemandangan suara dalam cahaya itu, guys. Engkau tidak wajib mempercayai ucapan Ana, namun itulah realita yang Ana lihat dalam meditasi. Wallahu a'lam bishawab. Raga itu tatkala marah, dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan mungkin intervensi orang lain, tidak berpengaruh dengan reaksi alam semesta. Namun saat dia marah dalam keadaan sadar karena sesuatu yang memang harus diucapkan, yang sifatnya harus dalam pembaruan untuk suatu tatanan yang lebih baik, maka akan terkoneksi dengan alam semesta. Dalam kemarahannya, alam pun akan berefek, bisa berkabut, cuaca menjadi pelan, bahkan mendung, petir, bahkan badai pun bisa terjadi. Itu yang Ana dengar dari suara yang mengucapkan kepada Ana dalam meditasi. Wallahu a'lam bishawab. Engkau tidak perlu mentaati, tidak perlu
mempercayai ucapan anak, tapi anak hanya menjalankan tugas menyampaikan apa yang anak tahu dalam meditasi. Petunjuk yang Anda lihat secara langsung bahwa suara itu sangat menggema dari sebuah cahaya dalam dimensi kekosongan. Setiap hendak tidur, setiap malam Anda selalu melaksanakan meditasi dari dahulu hingga kini, hanya untuk mengolah ketajaman intuisi dan membersihkan hati. Setelah Anda melaksanakan sholat malam, Anda melaksanakan zikir, tafakur, lalu Anda melaksanakan meditasi sekitar 2 jam, Anda baru tidur. Semoga manfaat rahayu semuanya. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam semesta bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sakum dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.